Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengenal istilah muhasabah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti apa maknanya dan aspek muhasabah dalam ajaran Islam. Menurut buku Mu'jizat yang ditulis oleh Badrul Munil Bukhari, muhasabah berasal dari kata hasaba yuhasibu. Kata tersebut diambil dari hasiba. Hasibtu syai'a ahsibuhu. Husbanan dan hisaban, yang mengandung makna jika engkau menghitungnya. Sebab itulah muhasabah sering diartikan sebagai introspeksi diri atau evaluasi diri. Jadi dengan kata lain, pengertian muhasabah adalah menghitung perjalanan hidup kita untuk mengetahui perbandingan antara amal kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan. Evaluasi diri yang dimaksud muhasabah dalam Islam meliputi hubungan seseorang hamba dengan Allah maupun hubungan sesama makhluk ciptaannya. Pentingnya muhasabah dalam menjalani hidup sehari-hari tertuang dalam salah satu riwayat hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang pandai adalah orang-orang yang melakukan muhasabah. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaddadini au radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu huwaha wa tamanna Allah." Yang artinya orang yang pandai adalah yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta mengikuti larangan-larangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Selain itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menganjurkan umat Islam untuk bermuhasabah diri sebelum hari penghisaban tiba. Ia berkata, "Khasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbari wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man khasaba nafsahu fid dunya." Yang artinya, hisaplah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisap, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu hisap. Sesungguhnya hisap pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan di atas, muhasabah tidak hanya bermanfaat untuk akhirat tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Sebab itulah kita perlu memahami aspek apa saja yang perlu dimuhasabah. Yaitu yang pertama adalah aspek ibadah. Aspek ibadah merupakan salah satu aspek dalam muhasabah. Sebab ibadah merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aspek yang kedua yaitu muhasabah yang telah dikerjakan
selama di dunia. Oleh karena itu, aspek pekerjaan, usia, dan rezeki menjadi salah satu yang penting diperhatikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Ia bersabda, "I'tamim khamsan qabla khams, syababaka qabla harumika, sikhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sya'lika, wa khayanaka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara, yaitu: pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Dan aspek yang terakhir adalah kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial yakni hubungan kita dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dalam ayat ini Allah menyerukan kepada manusia untuk perbanyak berbuat baik dan saling menghargai kepada sesama manusia. Jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan berbalik pada diri sendiri. Namun jika kita berbuat baik kepada sesama, maka Allah lah yang akan membantu dan mempermudah hidup kita. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya bahwa keutamaan dan manfaat dari muhasabah yaitu mengetahui taraf keimanan terhadap diri sendiri, sehingga semakin paham mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seseorang hamba Allah. Dengan demikian, bermuhasabah seseorang akan selalu memperbaiki diri serta jauh dari sifat-sifat sombong. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.